Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kembali perjalanan server kita. Jadi hari ini kita akan masuk ke DNS server. Jadi DNS itu adalah singkatan dari Domain Name System. Jadi Domain Name System ini adalah singkatnya, dia contoh ya, seperti kontak. Jadi ketika kita mau nelpon seseorang, menghubungi seseorang, kita nggak perlu menuliskan nomor dia lagi, tapi kita cuman perlu menuliskan nama kontaknya. Nah, seperti itulah kira-kira cara kerja DNS. Tapi bedanya DNS ini untuk server. Jadi untuk menghubungi server, mengakses server, websitenya gitu. Kita nggak perlu nuliskan alamat IP dia lagi. Kayaknya terlalu berantakan. Kita nggak perlu nuliskan alamat IP dia lagi atau menghafalnya, karena kan setiap website itu punya IP-nya sendiri. Jadi kayaknya kalau kita menghafal angka lebih rumit dibandingkan menghafal nama domain. Nah, jadi DNS itu untuk mengganti nama server IP ini tadi menjadi nama domain. Nah, itulah tujuan kita hari ini. Jadi untuk bisa membuat itu, ini agak panjang sedikit ya caranya dibandingkan server-server yang lain. Jadi silahkan perhatikan dengan seksama. Yang pertama kali akan kita buat itu, kita install paket instalasinya, namanya bin9 dan DNS utils. Nah, jadi tuliskan apt install bin9 DNS utils spasi min y, kemudian enter. Nah, di sini posisi saya DVD-nya DVD 2, berarti kemungkinan dia nanti bakal minta DVD 1. Jadi tergantung masing-masing PC ya. Di PC kalian mungkin dia DVD 1, nanti dia minta DVD 2 atau sebaliknya. Jadi dia minta DVD berapa ya, kasihkan aja, karena itu berarti yang dia butuhkan. Oke, jadi ini dia minta masukkan DVD 1 ya. Kita masukkan aja. DVD 1. Oke. Yes. Nah, kemudian ini karena DVD-nya masih abu-abu, jadi dia harus hijau ya, alias connect. Jadi kita klik, kemudian pilih connect. Oke, kalau sudah, lanjut ke VMware-nya, klik ke tengah, kemudian enter. Nah, biar dia lanjut instalasinya. Oke, kalau udah selesai, kita lanjut konfigurasi. Jadi konfigurasi yang pertama itu, sebelum kita masuk konfigurasi, kita ke ini dulu, pindah direktori ke direktori etc bin. Jadi cara pindah direktorinya itu kita ketikkan perintah cd, yang artinya kepanjangannya change directory, pindah direktori. Nah, kemudian kita pindah ke etc bin, enter. Nah, setelah kita pindah ke direktori etc bin, kita masuk ke konfigurasi pertama, yaitu name.conf. Ketikkan perintah nano name.conf. Kalau sudah, press enter. Oke, seperti inilah tampilannya. Jadi kita ke paling bawah ini, kemudian tuliskan perintah seperti berikut ini. Zone, kemudian tuliskan namamu.com, nama domain ya, nama domain yang mau kita buat. Nah, kemudian type master file etc bin db.namu. Oke, kemudian zone kedua
ini net server kita ya, network server kita, tapi dibalik jadi 10.168.192. Ya, ini ada yang kelupaan ya. Oke, seperti ini. Silahkan diikuti seperti ini, dituliskan. Ini zone disesuaikan dengan IP server, net servernya, dan ini namamu.com disesuaikan dengan nama domain yang diinginkan, dimau, dan db.namamu ini disesuaikan juga dengan namamu, nama domainnya, untuk mempermudah. Kalau diganti dengan yang lain juga nggak masalah. Yang penting ini nanti nama database yang akan diakses atau digunakan, jadi diingat. Oke, kalau udah disimpan, Ctrl X, Y, Enter. Nah, selanjutnya kita copy database, karena ini kan ada DB namamu dan DB192. Ini adalah database yang kita buat sendiri, tapi kita nggak mungkin konfigurasinya dari awal. Jadi kita copy dari database yang udah ada sebelumnya dengan perintah cp. C untuk copy, P untuk paste. cp db lokal. Jadi kita copy DB lokalnya, kita pastekan ke DB namamu. Enter. Memang nggak terjadi apa-apa ya. Selanjutnya cp db 127 db192. Enter. Nah, kalau udah, kita lanjutkan, langsung masuk ke nano db192. Enter. Oke. Nah, seperti ini tampilannya ya. Jadi ini sebelumnya kalau kita nggak copy paste tadi, atau misalkan ini kosong, berarti kamu salah masuk nama database-nya ya, berarti nggak sesuai yang kamu tuliskan di sana dengan yang kamu inputkan di sini. Nah, ini semua localhost akan kita ganti dengan nama domain kita. Jadi untuk mempersingkat waktu atau mempermudah, ini di Nano ada fitur di bawah replace. Cara makainya tinggal tekan Ctrl kemudian backslash. Kita praktekkan. Ini kursornya ke tengah dulu, diklik Ctrl backslash. Nah, search to replace. Apa yang mau kita replace? Localhost. Jadi kita tuliskan localhost, enter. Mau di replace dengan apa? Namamu.com. Enter. Replace semua, tekan A. Oke. 4 yang di replace ya. Namamu.com. Oke. Nah, selanjutnya ini kita ganti. Nah, kita hapus. Di sini adalah hostname dari IP servernya. IP server kita kan 192.168.10.1. Jadi satunya itu di sini. Nah, oke. Nah, selanjutnya ini ke sini ditambahkan www. Nah, kalau udah, tolong diikuti dulu. Oke, kalau udah simpan, Ctrl X, Y, Enter. Lanjut ke nano db namamu. Nah, ini perintahnya, silakan diketikkan. Kalau udah Enter, seperti tadi, ini semua localhost akan kita ganti. Jadi kita tekan Ctrl garis miring backslash, nah, tuliskan localhost namamu.com, kemudian tekan A. Nah, semua localhost sudah terganti dengan namamu.com. Selanjutnya kita tinggal meneruskan, ini diganti, ini juga diganti, ini diganti. Oke, silahkan disesuaikan dengan konfigurasi berikut ini. Oke, kalau udah,
simpan, Ctrl X, Y, enter. Konfigurasi terakhir, nano etc resolve.conf. Nah, ini enter. Nah, di sini ada, ini harusnya kosong ya. Itu harusnya kosong atau hanya ada satu baris atau seperti apalah itu. Yang jelas selama ini masih sama yang kamu masukkan, mau kayak manapun tampilannya, ada 3, ada 2 atau ada 1, yang penting diantara tulisan tadi itu benar. Nah, jadi ini kita ulang. Domain, ini kita tuliskan namamu.com, search www.namamu.com, dan name server. Nah, ini dituliskan IP servernya. Nah, tuliskan script berikut. Oke, kalau udah simpan, Ctrl X, Y, enter. Nah, selanjutnya kita restart servernya. Kita restart service-nya. Jadi yang perintah win9 restart. Oke, berarti nggak ada error di program. Selanjutnya tahap pengujian the moment of truth, nslookup namamu.com, enter. Nah, ini udah masuk ya, 10.1 namamu.com 10.1, berarti udah ada. Coba kita ping namamu.com, bisa. Oke, berarti sampai sini harusnya udah selesai ya. Selanjutnya kalau kalian mau itu harusnya kita ping dari CMD, ini udah bisa. Kalau masih sama ya pengaturan PC kalian dengan yang sebelumnya, maksudnya pengaturan jaringannya. Nah ya, ping namamu.com, dan IP-nya ini harus sesuai dengan IP yang kamu dapat dari server. Jadi IP server kita kan 192.168.11. Jadi ketika kita ping nama domainnya, harus dia mengarah ke IP server itu. Kalau enggak, berarti salah. Kalau salah, yang perlu diganti apa? DNS server yang dipakai oleh VMnet-nya. Di sini saya pakai VMnet 3 kalau nggak salah. Oh bukan, VMnet, ada VMnet 2 harusnya. Nah ini, ternyata dia bergabung. Ini kan DNS servernya, ini diganti 10.1. Ini karena DHCP makanya otomatis semua. Jadi kalau DHCP kamu udah berhasil, FTP kamu juga ada bisa, maka harusnya tinggal tambahkan yang DNS server di bawah ini aja. Cara nambahkannya itu dari sini, properties. Nah ini di bawah ini. Tapi kalau kamu udah punya DHCP server, ini harusnya udah terisi secara otomatis. Jadi nggak perlu dimasukkan lagi. Oke, sepertinya sekian tutorial untuk hari ini. Semoga membantu. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Sekian saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.